Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Tikasari dengan NIM 2303200055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi sebagai bagian dari tugas mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnan Nasution, SSTMP. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu berjudul Teknik dan Strategi Advokasi Modern dalam Agribisnis. Apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi agribisnis? Manajemen krisis dalam advokasi agribisnis merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengantisipasi, mengelola, dan memulihkan kondisi ketika terjadi peristiwa yang dapat mengancam tujuan advokasi, reputasi organisasi, maupun kepentingan kelompok yang dapat diperjuangkan. Dalam dunia agribisnis, krisis dapat muncul kapan saja, baik akibat faktor internal, dapat berupa kesalahan pengelolaan program, lemahnya koordinasi organisasi, atau kurangnya transparansi informasi. Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, konflik sosial, serangan informasi palsu, hingga perubahan kondisi pasar global. Oleh karena itu, manajemen krisis menjadi bagian penting dalam keberhasilan kegiatan advokasi agribisnis karena mampu membantu organisasi mempertahankan kepercayaan publik serta melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha tani. Dalam praktiknya, advokasi agribisnis tidak hanya bertujuan menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun, proses tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat berkembang menjadi krisis. Sebagai contoh yaitu ketika organisasi petani memperjuangkan kenaikan harga gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, muncul kelompok lain yang menganggap kebijakan tersebut akan menaikkan harga beras di tingkat konsumen. Perbedaan kepentingan seperti ini dapat memicu konflik opini yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi krisis komunikasi. Disinilah peran manajemen krisis menjadi sangat penting untuk menjembatani berbagai kepentingan yang ada. Kemudian manajemen krisis juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga kredibilitas organisasi advokasi. Kredibilitas di sini merupakan aset yang sangat berharga karena menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi dan rekomendasi yang dapat diberikan organisasi. Ketika sebuah organisasi kehilangan kredibilitas akibat kesalahan informasi atau tuduhan tersebut, maka efektivitas advokasi akan menurun secara signifikan. Kemudian karena itu, organisasi juga harus memiliki prosedur yang jelas dalam menangani berbagai situasi darurat agar mampu merespon permasalahan secara cepat dan tepat. Kemudian dalam konteks agribisnis modern, perkembangan teknologi informasi turut meningkatkan resiko terjadinya krisis. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, hingga isu kecil sekalipun dapat berkembang menjadi permasalahan yang besar. Dalam kurun waktu yang singkat, berita yang belum tentu benar dapat mempengaruhi opini publik, bahkan mengganggu stabilitas pasar, bahkan memicu kebijakan yang merugikan petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi advokasi tidak hanya membutuhkan kemampuan komunikasi konvensional, tetapi juga kemampuan mengelola informasi digital secara efektif. Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan,
Manajemen krisis juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas organisasi, di mana setiap krisis yang terjadi memberikan pelajaran berharga mengenai kelemahan sistem yang dimiliki. Melalui evaluasi yang dilakukan setelah krisis mereda, organisasi dapat memperbaiki prosedur kerja, memperkuat koordinasi internal, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, krisis tidak selalu menjadi ancaman, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan dan pembaruan organisasi. Kemudian, keberhasilan manajemen krisis sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi sebelum krisis terjadi. Banyak organisasi gagal mengatasi krisis karena hanya berfokus pada tindakan setelah masalah muncul. Padahal tahap persiapan merupakan bagian terpenting dalam manajemen krisis. Persiapan tersebut meliputi identifikasi potensi risiko, penyusunan rencana darurat, pembentukan tim krisis, serta pelatihan komunikasi bagi anggota organisasi. Dengan adanya persiapan yang matang, organisasi akan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul di lapangan. Dalam perspektif advokasi agribisnis, krisis juga dapat mempengaruhi hubungan antar organisasi dengan pemerintah. Ketika terjadi konflik kebijakan, kemudian organisasi harus mampu menyampaikan kritik secara konstruktif tanpa menimbulkan ketegangan yang berlebihan. Jadi, komunikasi tidak berjalan dengan baik jika hubungan kerjasama yang telah dibangun dapat terganggu. Oleh karena itu, manajemen krisis harus memperhatikan aspek diplomasi dan negosiasi agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara efektif. Manajemen krisis juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting karena krisis yang terjadi dalam sektor pertanian seringkali berdampak langsung terhadap kehidupan petani. Penurunan harga komoditas, kemudian kegagalan panen, atau perubahan kebijakan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Dalam situasi seperti ini, organisasi advokasi harus hadir sebagai pihak yang mampu memberikan informasi yang akurat, menenangkan masyarakat, serta memperjuangkan solusi yang berpihak pada petani. Peran tersebut menjadikan manajemen krisis tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kemudian di era globalisasi seperti ini, krisis agribisnis seringkali tidak hanya berdampak pada tingkat lokal, tetapi juga nasional, bahkan internasional. Sebagai contoh, isu lingkungan yang dikaitkan dengan produksi kelapa sawit Indonesia telah mempengaruhi persepsi pasar internasional terhadap produksi sawit internasional. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi harus mampu menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk mempertahankan citra positif komunitas Indonesia di mata dunia. Upaya tersebut memerlukan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, kemudian akademisi, dan masyarakat sipil. Secara keseluruhan, manajemen krisis dalam advokasi agribisnis merupakan proses yang sangat penting untuk menjaga organisasi, untuk menjaga keberlanjutan perjuangan organisasi dalam membela kepentingan petani dan pelaku usaha berbisnis. Melalui perencanaan yang matang, respon yang cepat, komunikasi yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif krisis dan bahkan mengubahnya menjadi peluang untuk memperkuat posisi advokasi. Kemudian dengan demikian, manajemen krisis bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga menjadi pembangunan ketahanan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Studi kasus nyatanya di sini yaitu
Salah satu contoh nyata pentingnya manajemen krisis dalam advokasi agribisnis adalah kasus larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2022. Kebijakan tersebut diambil untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri yang mengalami kenaikan harga. Namun kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang besar terhadap petani kelapa sawit, perusahaan perkebunan, dan eksportir, di mana banyak organisasi yang mewakili petani sawit menyampaikan keberatan karena harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani mengalami penurunan yang drastis akibat terganggunya rantai pemasaran. Dan situasi tersebut, berbagai asosiasi petani dan pelaku usaha melakukan advokasi kepada pemerintah agar kebijakan dievaluasi. Mereka mengumpulkan data lapangan, menyampaikan analisis ekonomi, serta melakukan komunikasi intensif dengan media untuk menjelaskan dampak kebijakan terhadap petani. Melalui proses advokasi yang terorganisasi dengan manajemen krisis yang baik, pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian kebijakan sehingga aktivitas ekspor dapat kembali berjalan. Kasus ini menunjukkan bahwa kemampuan mengelola krisis sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya, sekaligus menjaga stabilitas sektor agribisnis nasional. Kemudian contoh krisis dalam advokasi agribisnis yaitu yang pertama adalah berita hoax harga pangan. Berita hoax harga pangan yaitu mengenai salah satu bentuk krisis yang paling sering terjadi dalam sektor agribisnis, di mana perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membuat informasi dapat tersebar hanya dalam hitungan menit melalui media sosial, grup percakapan, maupun berbagai platform digital lainnya. Sayangnya tidak semua informasi yang beredar itu memiliki dasar yang benar. Banyak informasi yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kepanikan, kemudian masyarakat atau memperoleh keuntungan tertentu. Dalam konteks agribisnis, hoax mengenai harga pangan dapat memberikan dampak yang sangat luas karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Ketika muncul informasi palsu mengenai kenaikan harga di suatu komoditas pangan, masyarakat biasanya akan bereaksi dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar. Fenomena ini dikenal sebagai panic buying, di mana akibatnya stok barang di pasar benar-benar mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan secara tiba-tiba. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebuah informasi palsu dapat menciptakan masalah nyata dalam sistem distribusi pangan. Bagi organisasi advokasi petani, situasi tersebut menjadi tantangan yang serius. Petani seringkali menjadi pihak yang disalahkan atas kenaikan harga pangan, meskipun penyebab sebenarnya berasal dari rantai distribusi atau informasi yang tidak benar. Ketika masyarakat mulai menyalahkan petani, citra kelompok tani dapat menurun sehingga mempengaruhi efektivitas kegiatan advokasi yang sedang dilakukan. Selain merugikan petani, hoax harga pangan juga mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tergesa-gesa karena tekanan publik yang besar, di mana misalnya pemerintah dapat melakukan operasi pasar besar-besaran atau membuka keran impor atau mempertimbangkan komoditas produksi dalam negeri secara menyeluruh. Kebijakan seperti ini dapat merugikan petani yang sebenarnya
sedang menikmati harga yang menguntungkan. Tetapi dari perspektif ekonomi, penyebaran hoaks harga pangan dapat mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Harga komoditas pertanian seharusnya ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Namun, ketika informasi palsu mempengaruhi perilaku konsumen dan pelaku usaha, harga tidak lagi mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Akibatnya, di sini petani kesulitan merencanakan produksi dan investasi usaha mereka. Krisis akibat hoaks harga pangan juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah. Jika masyarakat lebih mempercayai informasi yang beredar di media sosial dibandingkan data resmi, maka proses komunikasi publik menjadi semakin sulit. Organisasi advokasi perlu berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar-benar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai kondisi pangan nasional. Dan untuk menghadapi situasi tersebut, organisasi advokasi harus memiliki sistem pemantauan informasi yang baik. Setiap isu yang berkembang perlu segera diverifikasi sebelum memberikan tanggapan kepada publik. Kecepatan dalam merespon informasi yang salah menjadi faktor penting karena semakin lama hoaks beredar, semakin besar pula dampak yang ditimbulkannya. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah membangun kerjasama dengan media massa dan akademisi. Media dapat membantu memperluaskan penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat, sedangkan akademisi dapat memberikan data ilmiah yang memperkuat argumen organisasi. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kredibilitas informan yang disampaikan kepada publik, di mana edukasi literasi digital kepada masyarakat juga menjadi langkah penting dalam pencegahan krisis. Masyarakat perlu diajarkan untuk memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dengan meningkatnya literasi digital, peluang penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga stabilitas sektor pangan lebih terjaga. Secara keseluruhan, berita hoaks harga pangan merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan sistem agribisnis. Dampaknya oleh petani juga pelaku usaha, tetapi juga oleh konsumen serta pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, studi kasus nyata. Pada tahun 2024, sempat beredar berbagai informasi di media sosial mengenai dugaan kelangkaan beras nasional yang menyebabkan masyarakat melakukan pembelian berlebih. Akibatnya, beberapa daerah mengalami peningkatan permintaan secara mendadak sehingga stok beras di sejumlah pasar modern menipis. Pemerintah, Bulog, dan berbagai organisasi pertanian kemudian melakukan klarifikasi bahwa ketersediaan beras nasional masih dalam kondisi terkendali meskipun terdapat tantangan akibat fenomena El Nino. Kasus ini menunjukkan bagaimana informasi yang tidak terverifikasi dapat menciptakan kepanikan masyarakat dan mengganggu stabilitas pasar pangan. Yang kedua, kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sektor agribisnis. Oleh karena itu, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan secara mendadak tanpa proses transisi yang memadai, berbagai pihak dapat mengalami kerugian yang signifikan. Kondisi seperti ini seringkali berkembang menjadi krisis yang membutuhkan upaya advokasi secara intensif. Kemudian, larangan ekspor suatu komoditas dapat menyebabkan terhambatnya pemasaran produk ke luar negeri.
Bagi perusahaan maupun petani yang bergantung pada pasar ekspor, kebijakan tersebut dapat menurunkan pendapatan secara drastis. Produk yang seharusnya dijual ke pasar internasional akhirnya menumpuk di dalam negeri sehingga harga mengalami penurunan. Sebaliknya, kebijakan larangan impor juga menimbulkan permasalahan tersendiri jika produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka larangan impor dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Situasi ini sering menimbulkan perdebatan antara kelompok produsen dan kelompok konsumen. Dalam proses advokasi, organisasi harus mampu menjelaskan dampak kebijakan secara objektif berdasarkan data. Pendekatan yang digunakan tidak boleh hanya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan petani, stabilitas harga, dan kebutuhan konsumen. Kebijakan yang berubah secara tiba-tiba juga dapat mengganggu perencanaan bisnis perusahaan agribisnis. Investasi yang telah dilakukan dalam jangka panjang menjadi sulit menghasilkan keuntungan karena adanya perubahan aturan yang tidak terduga. Ketidakpastian ini dapat menurunkan minat investasi di sektor pertanian. Dari sisi petani, perubahan kebijakan mendadak dapat menyebabkan ketidakpastian pendapatan. Petani yang telah menanam komoditas tertentu berdasarkan kondisi pasar sebelumnya dapat mengalami kerugian ketika harga tiba-tiba jatuh akibat perubahan kebijakan. Oleh karena itu, organisasi advokasi memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan petani dalam proses perumusan kebijakan. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam pencegahan krisis kebijakan. Sebelum kebijakan diterapkan, perlu dilakukan konsultasi publik agar seluruh pihak memahami tujuan dan dampaknya. Dengan demikian, potensi penolakan dapat diminimalkan. Organisasi advokasi juga harus mampu menyediakan data yang valid dan terpercaya. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam proses negosiasi dengan pemerintah. Semakin kuat data yang dimiliki, semakin besar pula peluang organisasi untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. Krisis akibat kebijakan mendadak menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dalam sektor agribisnis. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Melalui advokasi yang efektif, organisasi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen dapat terlindungi secara seimbang. Studi kasus nyata berikutnya yaitu pada tahun 2022, pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk mengendalikan harga minyak goreng dalam negeri. Kebijakan tersebut menyebabkan harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani mengalami penurunan yang signifikan. Berbagai asosiasi petani sawit melakukan advokasi kepada pemerintah dengan menunjukkan dampak ekonomi yang dialami petani. Setelah melalui berbagai evaluasi, pemerintah akhirnya membuka kembali ekspor sawit dengan jumlah penyesuaian aturan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan mendadak dapat memicu krisis dalam sektor agribisnis dan memerlukan manajemen krisis yang baik. Yang ketiga yaitu pencemaran nama baik komoditas. Pencemaran nama baik komoditas merupakan salah satu bentuk krisis yang sering dihadapi dalam sektor agribisnis modern. Krisis ini terjadi ketika suatu komoditas pertanian memperoleh citra negatif akibat tuduhan, pemberitaan, atau kampanye tertentu yang belum tentu didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Dalam era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat sehingga opini publik seringkali terbentuk sebelum fakta yang sebenarnya diketahui. Akibatnya, komoditas yang menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani dapat mengalami penurunan permintaan hanya karena persepsi negatif yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks advokasi agribisnis, pencemaran nama baik komoditas menjadi tantangan besar karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen tetapi juga seluruh rantai nilai agribisnis, mulai dari petani, pedagang, pengolah hasil pertanian, hingga eksportir dapat mengalami kerugian ekonomi akibat menurunnya kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, organisasi
Advokasi perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi reputasi komoditas yang diperjuangkan. Salah satu penyebab utama munculnya pencemaran nama baik komoditas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses produksi pertanian. Banyak konsumen yang hanya menerima informasi dari media sosial tanpa memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketika muncul tuduhan mengenai dampak lingkungan, kesehatan, atau sosial dari suatu komoditas, masyarakat seringkali langsung mempercayainya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Selain itu, persaingan pasar global juga dapat menjadi faktor penyebab munculnya kampanye negatif terhadap komoditas tertentu. Dalam perdagangan internasional, persaingan tidak hanya terjadi melalui kualitas dan harga produk, tetapi juga melalui pembentukan opini publik. Tidak jarang suatu komoditas mendapat tekanan melalui isu lingkungan atau sosial yang digunakan untuk membatasi akses pasar produk dari negara tertentu. Bagi organisasi advokasi agribisnis, situasi seperti ini memerlukan respon yang cepat dan berbasis data. Setiap tuduhan yang muncul harus dianalisis secara objektif. Jika tuduhan tersebut benar, maka organisasi perlu mendorong perbaikan sistem produksi. Namun, jika tuduhan tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka organisasi harus melakukan klarifikasi dengan menyajikan fakta-fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Peran penelitian dan pengembangan menjadi sangat penting dalam menghadapi pencemaran nama baik komoditas. Hasil penelitian dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dapat digunakan untuk membuktikan kondisi sebenarnya di lapangan. Data ilmiah memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga mampu memperkuat posisi organisasi dalam menghadapi berbagai tuduhan yang berkembang. Komunikasi publik juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Organisasi advokasi perlu membangun hubungan yang baik dengan media massa agar informasi yang benar dapat tersampaikan kepada masyarakat. Jika komunikasi dilakukan secara efektif, maka persepsi negatif dapat dikurangi dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. Selain komunikasi eksternal, edukasi kepada petani juga perlu dilakukan. Petani harus memahami pentingnya menjaga kualitas produk yang menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, ketika muncul tuduhan tertentu, petani memiliki bukti bahwa mereka telah menjalankan proses produksi sesuai dengan standar yang berlaku. Pencemaran nama baik komoditas juga menunjukkan bahwa keberhasilan agribisnis tidak hanya ditentukan oleh produktivitas, tapi juga oleh reputasi. Komoditas yang memiliki citra positif akan lebih mudah diterima oleh pasar dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Sebaliknya, citra negatif yang dapat menjadi hambatan besar meskipun kualitas produk sebenarnya sangat baik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap reputasi komoditas harus menjadi bagian dari strategi advokasi agribisnis. Upaya yang tidak hanya dilakukan ketika krisis terjadi, tetapi juga secara berkelanjutan menjadi promosi, edukasi, dan transparansi informasi kepada masyarakat. Studi kasus nyata berikutnya itu salah satu contoh nyata, itu kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Selama bertahun-tahun, kelapa sawit seringkali dituduh sebagai penyebab utama deforestasi atau hilangnya habitat satwa liar dan kerusakan lingkungan. Tuduhan tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan pembatasan terhadap produk sawit Indonesia. Sebagai respon, pemerintah, asosiasi petani sawit, akademisi, dan pelaku usaha melakukan berbagai upaya advokasi dengan menunjukkan data mengenai kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan petani, serta penerapan sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO. Kasus ini menunjukkan bagaimana pentingnya manajemen krisis dalam mempertahankan reputasi suatu komoditas di pasar global. Yang keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Kegagalan program pertanian skala besar merupakan salah satu bentuk krisis yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pertanian. Program
pertanian skala besar biasanya dirancang untuk meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tidak semua program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika program mengalami kegagalan, berbagai pihak dapat mengalami kerugian baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam konteks advokasi agribisnis, kegagalan program pertanian sering menjadi isu yang sangat sensitif. Organisasi yang sebelumnya mendukung program tersebut dapat kehilangan kredibilitas jika hasil yang dicapai jauh dari harapan. Sebaliknya, organisasi yang mengkritik program tersebut juga harus mampu menunjukkan bahwa kritik yang diberikan didasarkan pada analisis yang objektif dan bukan sekadar kepentingan politik. Salah satu penyebab utama kegagalan program pertanian yaitu adalah kurangnya perencanaan yang matang. Banyak program yang dirancang dengan target yang ambisius tapi tidak didukung oleh data yang memadai mengenai kondisi lapangan. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi menghadapi berbagai kendala yang sebelumnya tidak diperkirakan. Faktor lingkungan juga sering menjadi penyebab kegagalan program pertanian. Kondisi tanah yang tidak sesuai, kemudian curah hujan yang tidak menentu, serta serangan organisme pengganggu tanaman dapat menghambat pencapaian target produksi. Jika faktor-faktor tersebut tidak diperhitungkan sejak awal, maka resiko kegagalan menjadi semakin besar. Selain faktor teknis, keterlibatan masyarakat juga menentukan keberhasilan program pertanian. Program yang dirancang tanpa melibatkan petani seringkali sulit diterima oleh masyarakat, padahal petani merupakan pihak yang paling memahami kondisi lapangan dan kebutuhan yang sebenarnya. Kegagalan program pertanian dapat menimbulkan berbagai dampak ekonomi. Dana yang telah diinvestasikan menjadi tidak memberikan hasil yang optimal, sementara masyarakat yang terlibat dalam program dapat mengalami kerugian pendapatan. Dalam beberapa kasus, kegagalan program juga menyebabkan munculnya utang atau beban ekonomi tambahan bagi petani. Dari sisi sosial, kegagalan program dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun organisasi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Kepercayaan yang hilang seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan program menjadi sangat penting. Organisasi advokasi memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program pertanian. Mereka dapat memberikan masukan, melakukan pemantauan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang baik, potensi kegagalan dapat dideteksi lebih awal sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Jika kegagalan terjadi, organisasi advokasi harus mampu menyampaikan informasi secara objektif kepada masyarakat. Tujuannya bukan untuk mencapai pihak yang salah, tetapi untuk menemukan solusi yang dapat memperbaiki kondisi yang ada. Pendekatan yang konstruktif akan lebih bermanfaat dibandingkan saling menyalahkan. Selain itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program yang lebih baik pada masa mendatang. Dengan demikian, pengalaman kegagalan dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian. Pada akhirnya, keberhasilan program pertanian tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luas lahan yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, partisipasi masyarakat, serta kemampuan mengelola berbagai risiko yang muncul selama pelaksanaan program. Studi kasus nyata selanjutnya yaitu salah satu contoh yang banyak dibahas adalah program food estate di beberapa wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan produksi pangan melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar. Namun, dalam pelaksanaannya berbagai tantangan muncul seperti kesesuaian lahan, produktivitas yang belum optimal, serta aspek keberlanjutan lingkungan.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Organisasi advokasi kemudian berperan dalam menyampaikan hasil kajian, aspirasi masyarakat, serta rekomendasi perbaikan agar program dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa program pertanian skala besar memerlukan perencanaan dan pengelolaan risiko yang sangat matang untuk menghindari terjadinya krisis kepercayaan publik. Yang kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Serangan personal terhadap tokoh advokat merupakan salah satu bentuk krisis yang sering terjadi dalam kegiatan advokasi di bisnis. Tokoh advokat biasanya menjadi wajah utama sebuah gerakan atau organisasi, sehingga segala tindakan, ucapan, maupun latar belakang pribadinya seringkali menjadi perhatian publik. Ketika seseorang memiliki pengaruh besar dalam memperjuangkan kepentingan petani atau pelaku agribisnis, maka tidak jarang muncul pihak-pihak yang berusaha melemahkan pengaruh tersebut melalui serangan personal. Serangan ini dapat berupa fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang tidak benar, hingga intimidasi baik secara langsung maupun melalui media digital. Dalam banyak kasus, serangan personal tidak selalu berkaitan dengan substansi isu yang sedang diperjuangkan. Pihak yang berseberangan seringkali memilih menyerang individu daripada membantah argumentasi yang disampaikan. Strategi ini dilakukan karena dianggap lebih mudah mempengaruhi opini publik. Ketika kredibilitas seorang tokoh dirusak, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap organisasi atau gerakan yang dipimpinnya. Bagi organisasi advokasi agribisnis, serangan personal terhadap tokoh dapat menjadi ancaman serius. Banyak gerakan advokasi yang bergantung pada figur tertentu sebagai juru bicara utama. Apabila figur tersebut kehilangan kepercayaan publik, maka efektivitas advokasi juga dapat menurun. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi untuk melindungi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjuangan mereka. Perkembangan media sosial membuat gerakan personal menjadi semakin mudah dilakukan. Seorang dapat menyebarkan tuduhan atau informasi palsu kepada ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam waktu singkat. Informasi tersebut kemudian dapat disebarluaskan kembali tanpa proses verifikasi hingga dampaknya semakin besar. Dalam situasi seperti ini, organisasi harus mampu merespons secara cepat sebelum opini negatif berkembang lebih luas lagi. Selain berdampak pada organisasi, serangan personal juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis individu yang menjadi sasaran. Tekanan publik yang besar dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan menurunkan motivasi untuk terus terlibat dalam kegiatan advokasi. Oleh karena itu, dukungan moral dan psikologis dari organisasi menjadi sangat penting dalam menghadapi situasi tersebut. Manajemen krisis diperlukan untuk memastikan bahwa serangan personal tidak mengganggu tujuan utama advokasi. Langkah-langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi terhadap tuduhan yang beredar. Jika tuduhan tersebut tidak benar, maka organisasi perlu segera memberikan klarifikasi kepada publik yang menyajikan fakta yang akurat dan dapat dibuktikan. Transparansi menjadi prinsip penting dalam menghadapi krisis semacam ini. Organisasi harus terbuka dalam menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat. Sikap tertutup justru dapat menimbulkan kecurigaan dan memperburuk situasi. Dengan komunikasi yang jelas dan konsisten, kepercayaan publik tetap dapat dipertahankan. Selain memberikan klarifikasi, organisasi juga dapat memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kredibilitas tinggi. Akademisi, tokoh masyarakat, maupun mitra kerja dapat membantu memberikan perspektif yang objektif mengenai isu yang sedang berkembang. Dukungan dari pihak ketiga seringkali lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan pernyataan dari organisasi itu sendiri.
Jika serangan yang dilakukan telah melanggar hukum, maka langkah hukum dapat menjadi pilihan. Tindakan seperti pencemaran nama baik, pencemaran fitnah, atau ancaman dapat dilaporkan kepada pihak berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun langkah hukum sebaiknya dilakukan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Organisasi juga perlu menjadikan setiap serangan personal sebagai bahan evaluasi. Dengan memahami pola serangan yang terjadi, organisasi dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Pelatihan komunikasi krisis, penguatan sistem keamanan digital, dan peningkatan kapasitas juru bicara merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan. Dalam jangka panjang, cara terbaik untuk menghadapi serangan personal adalah membangun reputasi yang kuat, tokoh advokat yang memiliki rekam jejak baik, integritas tinggi, dan hubungan positif dengan masyarakat yang lebih sulit dijatuhkan oleh informasi yang tidak benar. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai bentuk krisis. Dengan demikian, serangan personal terhadap tokoh advokat bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah organisasi dan gerakan advokasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen krisis yang terencana agar tujuan advokasi tetap dapat dicapai meskipun menghadapi berbagai tekanan dari luar. Studi kasus nyata yaitu salah satu contoh yang sering terjadi dalam berbagai gerakan advokasi di Indonesia adalah penyebaran informasi yang menyerang kredibilitas tokoh organisasi petani atau aktivis lingkungan yang terlibat dalam isu agraria dan pertanian. Dalam beberapa kasus, individu yang aktif menyuarakan hak-hak petani menghadapi tuduhan yang tidak terbukti atau kampanye negatif melalui media sosial. Meskipun tuduhan tersebut tidak selalu benar, dampaknya cukup besar terhadap persepsi masyarakat. Untuk mengatasi situasi tersebut, organisasi biasanya melakukan klarifikasi resmi, menghadirkan bukti-bukti pendukung, serta membangun komunikasi dengan media agar informasi yang benar dapat tersampaikan kepada publik. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kredibilitas tokoh advokat merupakan bagian penting dari manajemen krisis dan advokasi agribisnis. Selanjutnya C. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, dan atau misinformasi. Penolakan, ancaman, dan misinformasi merupakan tantangan yang hampir selalu muncul dalam proses advokasi. Setiap upaya untuk mendorong perubahan kebijakan atau memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu pasti akan menghadapi perbedaan pendapat. Dalam sektor agribisnis, penolakan dapat datang dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, seperti pemerintah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, maupun organisasi lain. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang agar proses advokasi tetap berjalan secara efektif. Penolakan tidak selalu bersifat negatif. Dalam banyak kasus, penolakan justru dapat menjadi masukan yang berharga untuk memperbaiki kualitas advokasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, penolakan dapat berkembang menjadi konflik yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami alasan dibalik setiap bentuk penolakan yang muncul. Ancaman merupakan tantangan yang lebih serius karena dapat mempengaruhi keamanan individu maupun organisasi. Ancaman dapat berupa tekanan politik, intimidasi, ancaman hukum, maupun serangan di media sosial. Dalam beberapa kasus, ancaman juga berbentuk tindakan yang menghambat akses organisasi terhadap informasi atau proses pengambilan keputusan. Sementara itu, misinformasi di sini merupakan penyebaran informasi yang tidak akurat sehingga dapat menyebabkan masyarakat dalam era digital
Strategi pertama dalam menghadapi situasi tersebut adalah membangun sistem komunikasi yang kuat. Organisasi harus memiliki mekanisme untuk menyampaikan informasi secara cepat, jelas, dan konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman dan mencegah perkembangan informasi yang tidak benar. Strategi kedua adalah memperkuat basis data dan bukti ilmiah. Setiap argumen yang disampaikan dalam advokasi harus didukung oleh data yang valid. Ketika menghadapi kritik atau penolakan, data yang kuat akan membantu organisasi mempertahankan kredibilitasnya. Sebaliknya, argumen yang tidak didukung bukti akan mudah dipatahkan oleh pihak lain. Strategi ketiga adalah membangun jaringan kemitraan yang luas. Dukungan dari akademisi, media, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat dapat memperkuat posisi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Semakin banyak pihak yang mendukung suatu advokasi, semakin besar pula peluang keberhasilannya. Selain itu, organisasi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pelatihan mengenai komunikasi publik, negosiasi, manajemen konflik, dan penggunaan media digital sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai situasi krisis. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan aset yang utama dalam kegiatan advokasi. Organisasi juga harus mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang benar, membangun dukungan publik, dan melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang. Namun, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Selanjutnya, dalam menghadapi ancaman dan misinformasi, kecepatan merespon menjadi faktor yang sangat penting. Semakin cepat organisasi memberikan klarifikasi, semakin kecil juga kemungkinan informasi yang salah berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Oleh karena itu, sistem pemantauan isu harus berjalan secara terus-menerus. Pada akhirnya, keberhasilan menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformasi sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Organisasi yang dipercaya oleh masyarakat akan lebih mudah memperoleh dukungan ketika menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, transparansi, integritas, dan konsistensi harus menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan advokasi agribisnis. Studi kasus nyatanya yaitu pada masa pandemi COVID-19, berbagai informasi yang tidak benar mengenai ketersediaan pangan sempat beredar di masyarakat. Beberapa informasi menyebutkan bahwa stok pangan nasional akan habis sehingga memicu kepanikan di berbagai daerah. Pemerintah bersama organisasi pertanian, akademisi, dan media kemudian melakukan berbagai upaya klarifikasi dengan menyampaikan data stok pangan secara terbuka kepada masyarakat. Langkah ini berhasil mengurangi kepanikan publik dan menjaga stabilitas pasar. Kasus tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang cepat dan berbasis data sangat penting dalam menghadapi misinformasi di sektor agribisnis. Selanjutnya, pembentukan tim krisis. Yang pertama adalah pembentukan tim krisis. Pembentukan tim krisis merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses manajemen krisis, khususnya dalam kegiatan advokasi agribisnis. Sebelum suatu organisasi menghadapi krisis
krisis, organisasi harus terlebih dahulu memiliki tim khusus yang memiliki tanggung jawab dalam mengolah berbagai situasi darurat yang dapat mengancam reputasi organisasi, keberlangsungan program advokasi maupun kepercayaan masyarakat. Berdasarkan pembentukan tim krisis yang dilakukan sebelum krisis terjadi menunjukkan bahwa organisasi memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal ini terjadi sangat penting karena suatu krisis seringkali muncul secara tiba-tiba dan berkembang dengan sangat cepat. Terutama pada era digital ketika informasi dapat menyebar dalam hitungan menit melalui berbagai platform media sosial. Tanpa adanya tim yang telah dipersiapkan sebelumnya, organisasi akan mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana cara memberikan tanggapan kepada publik, serta langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis tersebut. Dalam konteks advokasi, beberapa tim krisis memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Tim krisis juga bertanggung jawab melakukan koordinasi antar bagian organisasi, mengumpulkan informasi yang akurat mengenai penyebab krisis, menyusun strategi komunikasi yang tepat, mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak, serta memastikan seluruh tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku. Sebagai contoh, apabila muncul isu mengenai dugaan pencemaran lingkungan dan oleh perusahaan kelapa sawit atau beredarnya informasi palsu mengenai kualitas suatu produk pertanian, maka tim krisis harus segera mengumpulkan bukti-bukti ilmiah, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, menyiapkan data pendukung, hingga menentukan strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Dengan demikian, keberadaan tim krisis tidak hanya berperan dalam meredam konflik, tapi juga menjaga kredibilitas organisasi dan memastikan bahwa seluruh proses advokasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan penanganan krisis sangat dipengaruhi oleh kemampuan tim dalam bekerja secara cepat, terorganisasi, kemudian profesional, sehingga setiap keputusan yang diambil mampu memberikan solusi terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Agar dapat bekerja secara optimal, setiap anggota tim krisis harus memiliki pembagian tugas yang jelas, kemudian bidang keahliannya. Juru bicara bertanggung jawab menyampaikan seluruh informasi kepada media massa dan masyarakat hingga tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat menimbulkan kebingungan publik. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Pemantauan dan deteksi dini merupakan salah satu tahapan yang penting dalam manajemen krisis karena menjadi langkah awal untuk mengenali potensi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, berbagai isu negatif dapat muncul kapan saja, baik yang berasal dari media massa, media sosial, masyarakat, maupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, organisasi tidak boleh hanya bertindak ketika krisis telah terjadi, melainkan harus memiliki sistem pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus agar setiap perubahan situasi dapat diketahui sedini mungkin. Berdasarkan kegiatan dan pemantauan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengetahui informasi yang sedang beredar, tetapi juga membantu organisasi memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap isu tersebut, sehingga dapat menentukan langkah komunikasi yang tepat sebelum permasalahan berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Selanjutnya, dalam dunia agribisnis, pemantauan informasi menjadi semakin penting karena sektor ini dapat dipengaruhi oleh opini publik, kebijakan pemerintah, kondisi pasar, hingga perkembangan informasi di media digital. Sebagai contoh, beredarnya informasi palsu mengenai kandungan zat berbahaya pada suatu produk pertanian dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap produk tersebut, meskipun informasi tersebut belum tentu benar. Begitu pula dengan isu mengenai penurunan kualitas hasil panen. Kegiatan
Apabila organisasi tidak segera mengetahui munculnya isu tersebut, maka informasi yang salah akan terus menjadi berkembang dan semakin sulit diluruskan. Oleh sebab itu, proses pemantauan harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan sumber informasi yang beragam, sehingga organisasi mampu memperoleh gambaran yang utuh mengenai situasi yang sedang berkembang. Selanjutnya, yang ketiga adalah penilaian dan analisis krisis. Penilaian dan analisis krisis merupakan tahap yang sangat penting setelah suatu organisasi berhasil mendeteksi adanya potensi krisis melalui proses pemantauan. Pada tahap ini, organisasi harus melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap permasalahan yang sedang terjadi agar dapat memahami akar penyebab krisis serta menentukan strategi penanganan yang paling tepat. Berdasarkan materi pada modul, proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi sumber krisis, luas dampak krisis yang ditimbulkan, pihak-pihak yang terdampak, fakta-fakta sebenarnya, serta pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman. Selain itu, organisasi juga harus mampu membedakan antara kritis yang bersifat membangun dengan informasi palsu atau hoax, sehingga setiap langkah yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta yang objektif. Tanpa adanya analisis yang tepat, organisasi beresiko mengambil keputusan yang keliru sehingga justru dapat memperburuk situasi yang sedang dihadapi. Dalam konteks advokasi agribisnis, analisis krisis menjadi semakin penting karena isu yang muncul seringkali melibatkan banyak pihak seperti petani, pelaku usaha, pemerintah, konsumen, media massa, maupun organisasi masyarakat. Setiap pihak memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda sehingga organisasi harus memahami bagaimana suatu krisis mempengaruhi masing-masing kelompok tersebut. Misalnya ketika muncul isu mengenai penurunan kualitas panen atau tuduhan pencemaran lingkungan oleh perusahaan perkebunan, organisasi tidak boleh langsung memberikan tanggapan tanpa terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap kondisi lapangan. Informasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan data ilmiah, laporan resmi, serta keterangan dari berbagai pihak agar organisasi memperoleh gambaran yang utuh mengenai situasi yang sebenarnya. Langkah ini akan membantu organisasi menentukan apakah isu tersebut benar-benar merupakan krisis atau hanya kesalahpahaman yang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Proses penilaian krisis juga harus memperhatikan tingkat keparahan dampak yang mungkin ditimbulkan. Organisasi perlu mengukur apakah krisis hanya mempengaruhi reputasi, berdampak terhadap aktivitas operasional, mengganggu hubungan dengan pemangku kepentingan, atau bahkan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Penilaian terhadap tingkat resiko ini sangat penting karena akan menentukan prioritas penanganan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka semakin cepat pula organisasi harus mengambil tindakan. Selain itu, analisis resiko juga membantu organisasi mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, sehingga penanganan krisis dapat dilakukan secara efisien tanpa mengabaikan aspek-aspek penting lainnya. Yang keempat, pengembangan pesan kunci. Pengembangan pesan kunci merupakan proses penyusunan informasi utama yang akan disampaikan kepada publik selama penanganan krisis. Berdasarkan materi, pesan yang disampaikan harus jelas, ringkas, kemudian akurat, konsisten, berfokus pada fakta, mengurangi misinformasi, serta menegaskan posisi advokasi organisasi. Selain itu, penggunaan bahasa yang emosional maupun defensif harus dihindari agar komunikasi tetap profesional dan mudah diterima oleh masyarakat. Penyusunan pesan yang baik akan membantu organisasi menyampaikan informasi secara efektif sekaligus mencegah munculnya berbagai penafsiran yang dapat memperburuk situasi. Pesan kunci harus disusun berdasarkan hasil analisis krisis sehingga seluruh informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, respon cepat dan tepat. Respon cepat dan tepat merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen krisis karena waktu menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan suatu krisis. Berdasarkan materi, organisasi tidak boleh menunda pemberian respon karena keterlambatan dapat memperburuk situasi serta menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Organisasi juga harus memiliki saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik krisis.
Kemudian klarifikasi melalui media sosial, surat terbuka, ataupun dialog langsung dengan pihak terkait. Kecepatan dalam memberikan respon harus tetap diimbangi dengan ketepatan informasi. Organisasi tidak boleh menyampaikan informasi yang belum terverifikasi hanya karena ingin menjadi pihak yang pertama yang memberikan tanggapan. Setiap informasi harus diperiksa sebenarnya agar tidak menimbulkan kesalahan komunikasi yang justru memperbesar dampak krisis. Oleh karena itu, koordinasi antara tim krisis, juru bicara, dan pimpinan organisasi menjadi sangat penting sebelum suatu pernyataan dipublikasikan. Selain cepat dan akurat, oleh sebab itu, koordinasi antara tim krisis, juru bicara, dan pimpinan organisasi menjadi sangat penting sebelum suatu pernyataan dipublikasikan. Selain cepat dan akurat, respon organisasi juga menunjukkan sikap transparan dan empati terhadap pihak yang terdampak.